Rekan-rekan ASN, kembali lagi di podcast Ngopi ASN. Ngobrol integritas, Pancasila, dan bela negara ASN. Salam bela negara. Balik lagi di Ngopi ASN, ngobrol santai tapi tetap berbobot. Hari ini kita bahas PBB P2 yang sering bikin warga ingat tapi nanti. Padahal ini bagian dari kontribusi kita ke daerah, bahkan bisa dibilang juga sebagai bela negara. Sudah hadir dua lurah keren, yang satu jago pendekatan, yang satu jago strategi. Silakan perkenalkan Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Ibu Najib Hasan, Lurah Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang masyarakatnya berjumlah hampir 20.000. Ada 112 RT dan 23 RW, luar biasa. Baik, perkenalkan saya Didi Prasetyo, saya Lurah Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, yang dimana masyarakatnya berjumlah sekitar 6.000 orang, terus juga berprofesi sebagai petani sebagian besar. Itu juga saja. Terima kasih. Jujur nih Bapak, warga kalau ditanya PBB P2 itu biasanya siap bayar atau namanya duit? Kalau warga sendiri, kalau kita tidak ngoyak-ngoyak biasanya, kalau kita tidak kejar-kejar itu warga tidak akan membayar. Karena apa? Karena ya tugas kita itu menyampaikan SPPT dan kita menerima pembayaran, kemudian pembayaran itu disetor ke kas daerah. Jadi warga itu ya kalau nggak dikejar ya tidak akan membayar, karena ya mungkin kesadarannya masih kurang. Sama juga dengan Pak Lurah Kuripan, di warga kami itu kebanyakan yang berprofesi sebagai petani, rata-rata mereka itu sangat rendah dalam hal membayar pajak ya, karena mereka itu rata-rata menunggu panen dulu, baru kita mengoyak atau mengejar-ngejar untuk membayar pajak. Samping itu juga kepemilikan benda dalam status tanahnya, jadi kita kerepotan di situ. Jadi kadang kita kayak bukan menagih pajak ya, tapi kayak nagih janji awal. Jadi menjadi kendala utama itu kesadaran atau ekonomi masyarakat? Kalau kendalanya memang yang pertama, kalau menurut saya, terutama di kelurahan saya, itu dari kesadaran warga. Kalau dari perekonomian, kalau misal di kelurahan kami itu memang perkotaan, walaupun memang banyak petani, tapi ya, daerah perkotaan ya sebenarnya kalau misal masalah utama ini jadi kesadaran masyarakatnya. Oh, gitu. Kalau ngomong pajak pasti nyambung ke integritas ya, jadi jangan sampai uangnya jalan-jalan dulu. Cocok. Pokoknya pajak itu harus sampai langsung ke tujuan, bukan transit ke mana-mana. Nanti ke mana-mana. Jadi itu lurah itu bukan cuma memimpin administrasi ya, tapi juga memimpin masyarakat. Nah ini kaitannya sama nilai Pancasila gimana? Memang betul. Jadi kalau warga kami memang kalau ditagih pajak itu kan kadang menghindar-hindar, nanti dulu kalau misal panen. Nah, kalau kaitannya dengan integritas, kalau kaitannya penagihan di kelurahan kami itu berkaitan dengan misal kita kan sering melaksanakan musyawarah RT RW, kita panggil RT RW, kita ingatkan, Pak, ini kok warganya belum ada yang bayar pajak itu gimana? Ini coba kita minta tolong RT RW. Kemudian kalau sudah ada yang titip pembayaran ke Pak RT atau Pak RW, itu juga harusnya di-store kan. Kalau misal sama aja, kalau misal sudah titip ke Pak RT Pak RW malah uangnya dibawa Pak RT Pak RW kan juga kacau gitu. Jadi memang kita perlu menumbuhkan rasa integritas di diri kita sendiri sebagai lurah ataupun perangkat kita di RT atau RW. Kalau Pak Didi sendiri gimana? Menurut saya
berkaitan dengan sila Pancasila itu berkaitan dengan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya selaku lurah di Kapal memberitahukan kepada misal para kalau tadi di RT dan RW, saya memaksimalkan kepada para kader IPB PKK kami untuk ikut membantu dalam memaksimalkan penerimaan pajak di kelurahan kami. Ya, jadi kayak bukan sekedar nagih ya, tapi kayak kelompok warganya Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau misal kalau kelurahan ya, kalau kelurahan itu tahu ujung tombak di masyarakat. Berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul. Jadi pengen ya, jadi masyarakatnya Pak Lurah. Mengetahui benar-benar siapa warga kita. Tapi masalahnya kan seperti ini. Jadi kita penerimaan kita kalau di perkotaan ya, masalah penerimaan pajak itu kan masih belum bisa 100%. Jadi masih banyak tunggakan. Masalahnya apa ya? Itu tadi. Nanti dulu Pak kalau sudah panen, nanti dulu Pak kalau sudah punya uang. Jadi seperti itu. Kita susah kalau sudah beralasan seperti itu, kita susah. Pak Lurah pengen. Gitu. Jadi kalau bela negara biasanya identik dengan hal besar, tapi bayar PBB P2 ini juga termasuk kaitannya. Ya. Jadi obrolan santai ini kita jadi paham ini ya, PBB P2 itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga soal integritas, kepemimpinan dan kontribusi kita ke negara. Lalu ajakan bayar pajak tepat waktu itu bagaimana Pak Soekarno masyarakat? Kalau kami dalam mengajak masyarakat untuk membayar pajak, kita manfaatkan betul yang namanya sekarang itu kan eranya digital. Jadi kita manfaatkan media sosial kita, kemudian kita juga punya WA group di RT dan RW, jadi kita manfaatkan media sosial itu untuk mensosialisasikan pembayaran itu mulai kapan sampai kapan. Kemudian kalau semisal ada diskon, kadang kan warga itu lebih tertarik sama diskon. Jadi kalau ada diskon baru membayar. Nah itu kita manfaatkan betul media sosial itu untuk kita sosialisasikan. Ayo kita bayar pajak, ada program ini. Kemudian manfaatnya apa untuk ini. Karena kalau misal di masyarakat saya, terutama masyarakat saya itu desa orang, kota juga orang. Bahasanya seperti itu. Desa tidak, kota juga tidak. Jadi setengah-setengah. Kalau tidak kita betul-betul kita mengawal, ya kacau gitu. Pak Dini sendiri gimana ajakan untuk membayar pajak warga? Ayo bayar pajak tepat waktu itu gimana? Kalau di ruang kami ya tergantung dari Pemdanya juga. Pemdanya juga mengimbau jangan cuma narik-narik aja yang menarik pajak, mengimbau kepada warganya mungkin dengan cara memberi pengampunan pajak-pajak yang tertunggak gitu. Jadi semacam relaksasi pajak. Terus juga memberikan siapa yang wajib pajak yang kurang mana yang pertama kali bisa 100% pajaknya nanti akan diberikan bonus atau hadiah gitu. Jadi para wajib pajak itu tertarik untuk segera membayar pajak dan penerimaan nanti di kelurahan itu bisa mendapatkan nama atau apa ya istilahnya menjadikan kelurahan kami yang terkenal. Jadi di Grobogan juga sama sebenarnya. Jadi di Grobogan itu juga ada penghargaan bagi desa atau kelurahan yang lunas pajak 100%. Jadi istilahnya cepet-cepetan. Karena dari Pemda itu sudah menyediakan ada sepeda motor, kemudian ada kursi kantor, pintar. Jadi desa kelurahan itu berlomba-lomba.
ketika SPPT turun sebisa mungkin langsung dilunasi ya Pak ya. Dibagikan kepada warga pajak, terus nanti mereka kita memberikan kepada para responden kepada para kader-kader, pada RT RW siapa yang paling aktif nanti warganya, terus juga kita memberikan suatu suatu penghargaan untuk lainnya. Pak Didi ini murah hati loh. Banyak motor-motor yang dikasih Pak ya. Saya mau sepeda Pak. Oke, sebagai closing nih, mungkin ada support atau pesan saran dari masyarakat gitu yang mau disampaikan. Kalau jadi topik. Untuk pesan dari kami sebagai lurah atau pemimpin, jadi kalau kita menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita sudah waktunya bayar pajak, terutama PPBP 2, karena tempat yang kita tempati, rumah yang kita tempati itu juga kita punya kewajiban untuk membayar pajaknya, dan jangan sampai telat atau jangan sampai jatuh tempo. Karena apa? Karena ketika pajak itu telah dibayar, nanti setiap bulan itu dikenakan denda. Jadi denda itu semakin bertambah setiap bulannya. Jadi jangan lupa bayar pajak. Mungkin dari Pak Didi sendiri gimana? Kalau dari saya warga yang taat pajak hasilnya untuk kita semua. Terima kasih. Oke, nah, teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Uripan dan juga Ketapang, jangan lupa bayar pajak, karena semakin lama membayar pajak itu juga semakin memberatkan bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan tungguin lagi, sebelum PA dari kelurahan masuk duluan. Sampai jumpa di Ngopi ASN berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.